释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。Arya Bhagawati Prasna Paramita Hidayat Sutra, Sutra Hati Penyempurnaan Kebijaksanaan. Penuh hormat saya sembah Samtri Ratna. Demikian telah saya dengar. Suatu saat Sang Buddha sedang. Thank you. 마삼 주미 싫어 바르지 마게 뭔가 난게 뭐 수소는 이제 시시면 Saya menyembah puja pada ibu. 야, 다들이 ada Asia 다 초속 아들에게 가다 Jadi 저로즈 berbagai 다 천지 center-center Dharma di Asia yang berbeda-beda yang beragam. 다들이 Mana teman-teman saya dari berbagai pusat Dharma ini. Mereka memohon untuk ajaran ini. Kita hari ini adalah pada hari kedua dari ajaran ini. Jadi pada awal para teman-teman Dharma dari Singapura dan telah membaca Hat Sutra. Apa tujuan Dharma? Apa tujuan Prajnaparamita Sutra ajaran? Apakah itu hanya untuk membaca doa-doa saja? Bukan begitu. Di dalam doa ini semoga semua ketiga racun bisa terhalau. Jadi agar untuk mengeliminasi semua racun ini, ketiga racun ini di dalam batin kita, kita perlu mengatasi ketidaktahuan, avijja, dan ini harus dilakukan bukan hanya lalu melalui doa, tapi dengan cara mengembangkan kebijaksanaan yang memahami realita semua hal. Dan kemudian juga mereka berdoa agar semoga kita terbebaskan dari semua rintangan. Dan kemudian juga mereka juga berdoa supaya mereka bisa menerapkan praktek-praktek bodhisattva yang bukan hanya saja dilakukan untuk tujuan egois, tetapi untuk diri sendiri, tapi adalah dilakukan untuk membantu semua makhluk yang hidup untuk mencapai pencerahan. Jadi doa ini sangat komprehensif sekali. Jadi pada saat Anda membaca doa ini, sebetulnya saya sangat tersentuh sekali. Jadi ajaran yang kita akan adalah auto komentari atau ulasan sendiri tanda kutip tentang teksnya sendiri, yaitu Majjhimakavatara. Jadi ini adalah Bhashya, yaitu auto komentar atau ulasan diri sendiri. Mengenai Buddha Dharma, ajaran Sang Buddha, esensinya, intinya, boleh dikatakan, esensinya adalah adalah Prajnaparita atau Hat Sutra ini yang barusan dibaca. Jadi untuk mengatasi ketiga racun dalam batin kita ini, kemelekatan, kebencian, dan ketidaktahuan atau avijja, kita harus punya wawasan tentang kesyunyatan. Kita lihat dalam Hat Sutra dan Sutra Hati ini, semua aliran-aliran falsafah Buddhis semua mengajarkan tentang anatta, anatma. Kalau kita bicara tentang anatta atau anatma, kita harus memahami apa artinya anatma atau anatta itu. Ada berbagai tingkatan pemahaman tentang anatta ini. Sesuai dengan para Vaibhasika, aliran Sautantrika, mereka juga menjelaskan tentang anatta.
mereka juga memastikan anatta dan mengajarkannya. Jadi semua aliran falsafah Buddha Dharma mengajarkan anatta. Dan dalam tradisi Sanskrit, kadang-kadang kita mengatakan Mahayana dan Hinayana, tapi saya tidak suka. Saya lebih suka memakai istilah. Di situ kalau kita sebut Mahayana, Hinayana itu ada semacam diskriminasi. Salah satu lebih dari yang lain. Jadi saya memakai tradisi Pali dan tradisi Sanskrit. Apakah itu dalam tradisi Pali atau Sanskrit? Kenapa kita menderita adalah karena batin kita yang tidak terkendalikan. Inilah yang menciptakan karma. Dan kenikmatan dan rasa sakit itu semua timbul karena sebab dan akibat, sebab dan kondisi. Dan akar dari semua duka ini, kalau menurut tradisi Pali dan Sanskrit, berbagai teks ada ajaran tentang ke-12 mata rantai penimbulan yang bergantungan. Dan ini mulainya dengan avijja atau ketidaktahuan. Jadi yang pertama dari mata rantai 12 mata rantai ini diajarkan yaitu avijja atau kegelapan batin. Jadi ajaran Sang Buddha didasarkan atas penalaran dan logika. Dan tidak dikatakan bahwa di sana tidak dikatakan bahwa kenikmatan atau rasa sakit kita bukanlah penciptaan dari Tuhan atau ada sebagainya. Ataupun juga tidak diajarkan bahwa itu tanpa sebab dan kondisi. Jadi bukan tanpa sebab dan kondisi. Di dalam tradisi India juga kita bicara tentang ahimsa dan karuna, yaitu ketidakkekerasan dan welas asih. Ahimsa adalah tidak menyakiti atau tidak kekerasan. Bagaimana kita menyakiti yang lain adalah melalui kemarahan kita. Jadi keadaan batin yang penuh kebencian atau kemarahan. Kenapa kita ciptakan ini? Kita ciptakan ini karena karena ketidaktahuan. Kita tidak mau duka, tapi kita mau bahagia. Tapi tidak memahami karena avijja inilah kita berpikir bahwa jadi ketidaktahuan avijja ini adalah faktor yang menyebabkan kebatin yang tidak terkendalikan ini, yang tidak disiplin. Dan oleh karena itu dalam Buddha Dharma dibicarakan tentang kebijaksanaan atau prajna atau inteligensi. Semakin baik Anda bisa memakai inteligensi, Anda semakin mampu untuk menghindari penyebab-penyebab yang tidak diinginkan, yang menyebabkan rasa sakit sebagainya. Dan kalau dengan upaya dengan mempraktekkan sebab-sebab yang membawa kebahagiaan. Jadi avijja ini tidak bisa dihilangkan hanya melalui doa. Tidak bisa hanya dengan doa saja. Semoga ini hilang dan sebagainya, tidak cukup. Avijja ini atau ketidaktahuan ini harus dieliminasi dari batin kita dengan analisa realita yang sebenarnya dari semua hal. Tidak ada cara lain untuk mengeliminasi avijja atau kegelapan batin dari batin kita. Nah, seperti dikatakan dalam Majjhima Avatara, saya merenungkan hal-hal ini yang diucapkan dalam Majjhima Avatara. Setiap hari saya merenungkannya. Dan sampai bagian akhir dari bab ke-6, dikatakan halaman ini dikatakan dalam bait 224 bab ke-6, bagai buah obat mujarab di telapak tangan disinari cahaya inteligensi tentang bodhisattva mencerap. Jadi di sana dibicarakan bagaimana
karena keabijaan ini kita melihat semua hal itu punya eksistensi objektif. Tetapi kalau kita menganalisanya, kita akan mencari identitasnya, tidak ada apapun yang kita bisa temukan di situ secara objek yang eksis secara objektif. Jadi sang bodhisattva melihatnya itu sejelas buat obat mujarab di telapak tangannya. Di sinari cahaya intelijen sang bodhisattva mencerap keseluruhan eksistensi ketiga dunia secara primordial kosong dari penimbulan. Dan dengan kekuatan kebenaran konvensional dia menuju penghentian. Saya merenungkan bait ini, kalimat-kalimat ini selama berdasarwarsa saya melakukan itu. Dan saya sudah sampai ke tahap di mana saya bisa katakan saya merasa dekat kepada penghentian yang sejati. Jadi bait 225, meski batinnya selalu larut dalam penghentian, dia akan selalu mengulurkan belas asih pada makhluk tanpa pelindung. Jadi karena abijah makhluk-makhluk ini tidak mendapatkan bahagia, tapi mereka masih menginginkannya. Mereka tidak menginginkan duka, tapi mereka dirundung duka. Jadi dia akan mengatasi duka dan mengalami kebahagiaan karena tidak tahu sebab-sebabnya. Karena makhluk tidak sama, mereka tidak bisa menciptakan sebab-sebab untuk mencapai kebahagiaan. Dan oleh karena itu kita merasakan welas asih bagi mereka. Karena mereka berduka karena abijah, apa yang membawa kebahagiaan dan mengatasi duka, dia berjalan lebih jauh lagi, dia akan sebagaimana dikatakan mengalahkannya dengan inteligensinya. Semua siswa yang lahir dari ucapan Sang Sugata dan para Buddha menengah. Jadi para sawaka dan para petekya Buddha. Karena kita harus mengatasi abijah melalui prajna yang memahami realita kesunyatan, kita harus mengatasi batin yang sama sekali salah, keliru tentang sifat hakiki semua hal. Ini adalah lawan dari prajna atau kebijaksanaan. Kita harus mengembangkan cahaya dari jadi sayap-sayap putihnya kebenaran konvensional kesunyatan tentang lebar Raja Angsa ini meluncur ke depan semua makhluk yang bagai angsa dan berkat kekuatan luar biasa angin kebajikannya ia akan sampai ke pesisir samudra kualitas mulia Sang Buddha. Jadi dengan dua sayap ini Sang Bodhisattva itu yang memahami juga kebenaran yang tertinggi dan dia dengan bersama dengan kemahiran yang cara-cara yang mahir, kedua hal ini mereka menapaki jalan akhirnya mencapai kebudayaan yang diskualifikasikan dengan empat kaya Sang Buddha, ya tempat tubuh Sang Buddha. Jadi mereka semua punya tata garba, yaitu esensi atau Buddha nature, tata garba. Selama kita memiliki batin, sifat hakiki dari batin sendiri itu adalah kecerahan atau kesadaran. Dan kalau kita sampai ke level yang paling subtil dari batin itu yang paling halus, sebetulnya di dalam situ ada satu kualitas yang ada dengan diri sendiri dari kejernihan atau sesuatu yang bercahaya. Tidak ada noda di situ pada level yang paling dalam itu. Jadi semua noda-noda dan tamis yang ada dalam batin kesinambungan batin kita sebetulnya bukanlah sifat dari batin. Oleh karena itu abijah atau kelapan batin dan sebagainya bisa kita hapuskan dari batin, arus batin kita. Kalau kita memahami hal itu dan kemudian kita mengkombinasikan kedua, bahkan pengamahan tentang realita konvensional dan yang tertinggi, jadi kedua sayap ini yang akan membawa kita ke keadaan yang tertinggi, yaitu mahtahu. Saya bukan mengatakan ini hanya karena ini ada di dalam teks-teks, tapi dari berdekade berdasar-dasar merenungkan ajaran-ajaran ini. Dan setelah melakukan analisa tentang ajaran ini, saya menemukan bahwa mereka itu sangat efektif untuk membawa transformasi dalam batin kita. Dan oleh karena itu,
bodhicitta menjadi sesuatu yang hidup di dalam diriku. Jadi saya bisa mentransformasi sikap yang mengegois sama pikiran diri sendiri, kita membalikannya menghargai semua makhluk lain. Dan kita bisa melihat juga bahwa semua hal itu tidak eksis seperti mereka nampak pada diri. Jadi walaupun mereka nampaknya seperti punya realita objektif, tapi mereka tidak eksis seperti itu. Jadi mereka itu sebagai ilusi, seperti ilusi tukang sulap. Jadi kalau dengan cara itu mengkombinasi baik cara-cara yang mahir dan kebijaksanaan yang mendalam, saya bisa melihat bahwa saya bisa mencapai kebuddhaan. Tentu saja tidak terjadi seketika begitu, tetapi seperti dikatakan dalam Hatha Sutra, gate para sam, gate bodhisattva, kita harus melalui kelima marga ini atau kelima tingkat ini. Ya, dari marga akumulasi, persiapan, melihat meditasi, dan ke akhirnya tidak belajar ya. Dan oleh karena itu, jadi dengan demikian sang bodhisattva ya didorong oleh angin, ya dia akan sampai ke pesisir angin kebajikannya, akan sampai ke pesisir Sumatera. Jadi demikian dengan kekuatan, dengan kebenaran konvensional juga sampai ke tujuan. Demikian saya bisa melihat bahwa ada kemungkinan bahwa saya bisa mencapai darsana marga atau marga yang ketiga, marga penglihatan. Kalau saya merefleksi atau merenungkan tentang ajaran, dan saya mulai melihat bahwa ada kemungkinan untuk mengembangkan jalan-jalan di dalam diri kita sendiri. Jadi baru kita akan merasakan, kita akan cicipi rasa dharma itu, dan kita bisa melihat bahwa mungkin sekali kita menapaki jalan sampai ke kebuddhaan yang seperti itu diungkapkan oleh Tayata gate para sam, gate dalam Hatha Sutra itu. Jadi kita harus mentransformasikan batin kita melalui upaya dan dengan mengembangkan pengalaman-pengalaman yang diajarkan di dalam teks kita. Jadi oleh karena itu saya katakan kepada teman-teman dharma saya hanya melaporkan dari pengalaman saya sendiri. Inilah yang terjadi. Ini yang akan bisa terjadi kepada Anda juga. Jadi ini ajaran tentang otokomentar atau tentang Madhyamaka Avatara atau jalan memasuki jalan tengah. Memasuki jalan tengah atau Madhyamaka Avatara ini mengajarkan baik jalan yang luas dan juga jalan yang mendalam, yaitu pandangan yang mendalam. Kalau dalam Madhyamaka Karika, ya dari Nagarjuna hanya menunjukkan kesunyataan atau kekosongan, yaitu jalan kebijaksanaan. Jadi saya telah menerima transmisi dari Mula Madhyamaka Avatara, teks akar dari biksu, yaitu guru saya Kyabje Ling Rinpoche, dan saya telah menerima transmisi otokomentar ini, Basham ini dari almarhum Khenpo Kongga Wangchuk. Karena saya telah hafalkan teks ini, teks awal, teks akar Madhyamaka Avatara, saya telah menghafalkannya, dan saya melafalkannya setiap hari waktu saya masih kecil. Walaupun sekarang saya tidak bisa melakukannya, tetapi begitu saya ada waktu, saya pasti akan membaca beberapa halaman, 2, 3, 4 halaman dari otokomentar dari Chandrakirti sendiri. Ini sangat membantu saya, sesuatu yang sangat membantu, sangat baik. Kita sudah sampai di mana? Kita sudah sampai halaman 17. Rasa namnunji. Oh ya,
yang khusus 참도 관련이 신김도 거사. Kita telah berhenti kemarin dan sebagainya. 시승부터 보고 소도. Jadi ini adalah bumi 1 bait 5 penjelasannya dan sebagainya, dan bagaimana itu diajarkan dalam Sutra 10 Bumi. 이기면도 나간다. Sebagaimana para bijak tidak bisa mengungkapkan dan tidak bisa melihat jalannya seekor burung di langit. Jadi bagaimana kalau semua bumi para putra Buddha tidak juga bisa diungkapkan, bagaimana kita bisa mendengar? Ini masih dicari. 와. 你这叫我了，我不是神。嗯。生我不是神，成就我不是地吧？哦，是说。 Ini karena mencengkram dengan kuat kepada batin maupun dan sebagainya. Dan kemudian lagi pencerahannya itu tidak ada karakteristik, tidak ada ciri karena dia kosong dari ciri. Jadi body atau enlightenment. Jadi untuk aspirasi untuk mencari body, kita pertama harus memahami apa artinya itu pencerah. Bahasa Tibetnya ada Changchup. Ini adalah bebas dari semua noda bersama dengan noda-noda yang masih ada. Pada saat noda-noda itu bisa dieliminasi, maka keadaan alami dari batin yaitu bercahaya yang ada di situ selalu ada di situ. Ini jadi sifat bisa melihat semuanya sebagaimana adanya. Dan oleh karena itu, artinya itu bisa memiliki pemahaman tentang semua. Dan seorang ini adalah jadi apa itu? Inilah ya benarnya. Tapi yang diungkapkan bukan demikian. Tuvikantra Vikramin, karena mereka merealisasi fenomena demikian, kita berbicara tentang bodhisattva. Tuvikranta Vikramin, seseorang walau tidak memahami dan tidak sama sekali merealisasi fenomena ini, melihat pikiran bodhisattva pada dirinya. Bodhisattva itu jauh dari bumi bodhisattva, dia jauh dari dharma. Demikian pula dengan nama bodhisattva, dia sebetulnya menipu para dewa, manusia dan asura. Jadi kalau dia belum memahami ini, bila dengan hanya dengan kata saja kita menjadi bodhisattva, kalau begitu semua makhluk bisa menjadi bodhisattva juga. Jadi syukur teman-teman, ini bukan hanya tindakan atau dari ucapan. Demikian pula ini bumi bodhisattva dan sebagainya. Pencapaian bodhicitta yang telah dijelaskan bukan hanya diungkapkan dengan istilah bodhisattva pada saat itu. Lebih jauh lagi, dia juga lahir dalam silsilah para Tathagata. Dia telah membuang sepenuhnya ketiga belenggu. Bodhisattva saat ini bumi 1 bait 6 16. Bodhisattva yang demikian menjunjung mudita tertinggi dan dia mampu juga menggoyangkan 100 jagat.
Karena dia telah melampaui semua bumi para bodhisattva, level-levelnya makhluk biasa, Sravaka dan Patika Buddha, karena dia membangkitkan jalan yang mencapai menuju Tathagata, yaitu Samanta berapa, para bodhisattva itu lahir di silsilah Tathagata, dan melihat langsung kesunyatan anatta seorang, dia terpisah dari tiga belenggu, melihat koleksi skanda-skanda keraguan dan memegang sila dan sila begitu. Demikian dia bisa mungkin karena dia telah mencapai kepastian tentang silsilah Mahayana, dia telah kualitas-kualitas yang disebabkan oleh itu dan terpisahkan dari semua kecacat dari bumi-bumi yang tidak sesuai. Oleh karena itu, karena banyaknya mudita yang timbul karena sukacita, para bodhisattva itu mempertahankan sukacita. Demikian kita bisa sebutkan kenapa bumi ini disebut yang sangat penuh mudita. Kita juga bisa punya harapan bisa mencapai itu. Dia juga bisa menggerakkan 1000 jagat, 100 jagat. Dia sambil naik tingkat demi tingkat dia menuju keberadaan lebih tinggi. Saat ini semua jalan kehidupan nista tertutup baginya. Saat ini semua level kehidupan baik makhluk biasa terhentinya. Dia digambarkan persis seperti Arya tingkat ke-8 ini 17. Singkatnya komentarnya, sebagaimana buat seorang Arya yang memasuki marga, cacat terpisahkan dari dan kualitas-kualitas timbul karena merealisasi doktrin Arya yang sesuai dengan dirinya. Demikian pula bagi seorang bodhisattva, kualitas-kualitas itu timbul dan cacat akan terbuang darinya karena mencapai ke bumi. Ini telah menjadi jelas mencapai meskipun dia menetap pada level dalam pencerahan melalui kekuatan kebajikannya, dia akan berdaya atas mereka yang lahir dari ucapan Sang Buddha. Ini disebutkan dalam pembebasan Maitreya. Putra silsilah baik adalah seperti contohnya seorang pangeran, tidak lama setelah lahir memiliki nama yang ningrat ini yang lebih tinggi dari semua menteri-menteri yang dari kekuatan dari esensi dari silsilah. Demikian pula seorang bodhisattva yang baru, walau tak lama telah terpisah, telah membangkitkan bodhicitta karena lahir dalam silsilah para Tathagata, raja pada doktrin dari kekuatan bodhicitta dan walas asih telah menjadi lebih dari para Sravaka dan Patika Buddha yang telah melakukan kesempurnaan waktu yang lama. Putra seorang silsilah baik demikian. Contohnya di mana ada kekuatan sayap dan kualitas-kualitas mata yang murni tak lama setelah kelahirnya seorang Raja Garuda. Mereka juga tidak eksis sebagai orang yang ada di dalam para perkumpulan burung yang lain, dan demikian pula seorang bodhisattva membangkitkan bodhicitta dan kemudian dan pada level sangat maju ini kembali ke 1,8, bahkan intelijensi akan lebih unggul. Kemudian melalui bumi-bumi itu, bumi 2, 3, 4 dan sebagainya, akhirnya ini dia itu sampai ke bumi yang ke-7, bumi ke-7.
Dan seperti diajarkan tentang sutra ke-10 bumi, putra Buddha adalah demikian. Contohnya seorang pangeran yang lahir di dalam silsilah Ningrat, mempunyai nama Ningrat, melebihi semua para menteri karena nama dan lahir dari silsilah, bukan karena kekuatan atau inteligensi. Kalau saat dia sudah menjadi dewasa, dia akan jauh melebihi semua aktivitas para menteri-menteri membangkitkan inteligensinya dengan mengenerasikan diri. Jadi seorang bodhisattva yang melampaui bumi pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6 lahir sampai ke 7. Putra para Buddha, demikian pula seorang bodhisattva membangkitkan. Dia juga melebihi semua sabaka dan pratika Buddha melalui kekuatan dari batin bodhicitta, bukan karena analisa melalui inteligensi dia. Bodhisattva harus menengah kepada bumi ke-7. Kita harus tahu demikian dari seorang yang begitu jauh dan sebagainya. Dari kutipan ini kita bisa melihat, memahami bahwa para sabaka dan pratika Buddha juga memiliki pemahaman bahwa semua fenomena tidak eksis secara inheren. Ini sangat penting dalam autokomentar ini. Kalau tidak demikian, karena mereka telah terpisahkan dari pengetahuan yang sempurna bahwa hal-hal tidak eksis secara sejati, seperti mereka yang terpisah dari para kemelekatan, mereka juga telah akan kalah dibandingkan para bodhisattva yang baru membangkitkan bodhisattva awal, bahkan melalui analisa sendiri. Jadi kalau seseorang tidak memiliki eksistensi sejati, pemahaman tentang itu tidak cukup untuk memahami kesunyatan. Kita harus memahami eksistensi non-inheren atau tidak inheren dari orang, dari diri. Demikian bahwa orang non-Buddhis, mereka tidak bisa membuang semua klesha yang teraktivasi dalam ketiga dunia. Karena salah dan karena merujuk kepada entitas diri dan sebagainya, dan demikian. Di hal 34 dan 35 satu entitas ini dalam dianalisa di atas, dan karena mereka tidak punya tempat lain dan sebagainya. Pada saat Anda punya rasa aku, Anda mendapatkan rasa aku itu berdasarkan skanda-skanda seperti diajarkan dalam Ratnavali. Seseorang itu bukan ayah dan sebagainya. Kita mengatakan tubuh saya, batin saya, ucapan saya. Jadi tubuh, ucapan, dan pikiran itu terlihat seolah-olah mereka adalah objek dari kenikmatan diri kita sendiri. Demikian kita adalah yang menikmati atau yang memaki ketiga ini. Dan di mana aku itu yang menikmati tubuh, ucapan, dan memakai tujuh ucapan dan pikiran? Di mana dia? Jadi batin dan sebagainya bukan aku, bukan diri. Jadi kalau kita mendorong logikanya itu lebih jauh lagi, kita bisa melihat tidak lain dari diri yang hanya dinamakan saja secara nominal saja. 34, 35, 36 dalam bab ke-6 kita baca. Kalimatnya Baka Avatara kita baca di situ, bait itu, bila mana hakiki intrinsik seorang muncul melalui ketergantungan dan sebagainya.
Kalau kita menolak bahwa semua hal mempunyai karakteristik yang objektif dari diri sendiri, dan kemudian Chandra Kirti mengatakan ada dia bertanya, apakah itu artinya semua hal itu tidak eksis sama sekali? Kemudian dia mengatakan, satu entitas di bait 77 tidak demikian bahwa hal yang hampa seperti pantulan. Jadi kita menamakan mendesignasi orang atau diri berdasarkan skanda-skanda. Dan kalau kita melihat bahwa skanda-skanda itu bahwa mereka tidak eksis bagaimana mereka nampak pada diri kita, bahwa mereka tidak memiliki eksistensi objektif, Anda bisa melihat dari itu bahwa diri atau orang yang dinamakan berdasarkan skanda-skanda itu juga tidak punya eksistensi objektif sama sekali, tidak memilikinya. Kalau demikian, kalau kita pikir demikian, ya bisa saja api duluan baru ada bahan bakar. Ini adalah beberapa bait dari Ratnavali. Ya, jadi karena kesadaran dan sebagainya itu karena tidak punya eksistensi diri sendiri, mereka tidak punya arti. Kita tentunya mempunyai rasa aku berdasarkan skanda-skanda kita. Tapi kalau mereka melihat bahwa mereka tidak punya eksistensi objektif sama sekali atau eksistensi inherent, bahwa orang yang dinamakan berdasarkan itu, kita bisa melihat juga bahwa orang itu juga tidak punya eksistensi objektif pula. Jadi kita bisa melihat bahwa demikian. Apa yang melihat secara konvensional kita mengatakan bahwa batin, tapi kalau kita melihat itu batin juga tidak eksis secara tertinggi. Jadi tidak kita bisa menerima. Jadi demikian secara sempurna kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau kita mengatakan itu seperti api yang demikian kita bisa katakan bahwa hanya para bodhisattva yang bisa melakukan. Itu demikian bukan karena itu diajarkan berdasarkan pada pandangan para pendengar dan para praktisi Buddha. Lalu dia tanya, bagaimana ini bisa diketahui? Dan responnya, karena persis setelah itu dari pandangan para bodhisattva dikatakan dalam Ratnavali, jadi para bodhisattva juga telah melihat keinginan untuk mencerahkan, telah melihatnya menginginkan pencerahan, tapi karena welas asih mereka tahan sampai mencapai pencerahan dan demikian. Jadi kemudian kita melihat juga dalam sutra, bentuk adalah seperti busa, perasaan seperti gelembung udara, diskriminasi seperti fata morgana, faktor pembentukan seperti pohon pisang, kesadaran seperti ilusi, dan sebagainya. Dan juga dikatakan juga dalam Ratnavali, tak membangkitkan, diajarkan dalam Mahayana dan penghabisan semua yang lain adalah kesunyatan. Penghabisan dan tidak membangkitan adalah yang sama. Terima itu. Dalam Mula Madhyaka Karika dikatakan bahwa dalam sila Katyayana Pak Sang Buddha melalui pemahaman yang tertinggi tentang hal dan yang tidak hal menyangkal baik eksistensi dan non-eksistensi.
Kemudian ada Bhava Vika yang dalam batin. Kalau Bhava Vika mengatakan bila ke anatta semua fenomena atau sunyata diindikasi dalam Sarvaka dan dia tidak punya arti dalam Mahayana. Sistem dia juga direalisasi seperti itu sebagai berkontradiksi dengan penalaran dan teks kitab. Jadi dalam Mahayana juga diajarkan bukan hanya kesunyataan fenomena diajarkan, tapi juga bumi bodhisattva dan jalan dan pada akhirnya ajaran Mahayana sesuai untuk menjelaskan kesunyataan fenomena karena mereka dipastikan untuk mengungkapkan ajaran secara ekstensif atau secara luas. Di dalam Sravakayana kesunyataan fenomena hanya disebut dengan satu indikasi yang seperti diajarkan dalam Acarya Nagarjuna, memuja Sang Buddha. Anda mengajarkan bahwa tidak memahami tanpa tanda adalah tanpa pembebasan. Oleh karena itu Anda telah menjelaskan. Jadi untuk pertama-tama untuk membantu semua makhluk kita mulai dengan berdana dan ini kita membuat mereka itu senang untuk mengikuti dan kemudian kita mulai mengajarkan mereka. Dan oleh karena itu mereka yang punya inteligensi yang tidak terbiaskan bisa memahami kesunyataan arti sendiri. Saya menjelaskan yang bagian pertama. Demikian bagi dia Pertikin penyebab pertama dari kebangkitan penuh, kesempurnaan kedermawan akan menjadi utama. Dia berkomitmen untuk memberikan bahan dagingnya sendiri, menjadi tanda, menyimpulkan kualitas-kualitas yang tidak terlihat. Jadi memberi adalah penyebab pertama untuk mencapai kemahatauan. Kalau ini dilakukan, ini juga jadi yang tidak bisa dilihat. Pada saat itu kualitas-kualitas para bodhisattva tidak cocok untuk nampak. Namun dimanapun mereka berada, memahami seperti merealisasi bumi-bumi dan sebagainya, mereka bisa diungkapkan melalui memahami pembedaan memberi materi yang eksternal dan internal, esensi seperti api dan sebagainya, bisa dipahami dari api dan sebagainya. Kemudian jadi kita semua menginginkan kekayaan dan jadi penawar kelaparan, dahaga dan sebagainya hanya penawar untuk duka dan sebab-sebab untuk kesenangan pada esensi tetap ada melalui menilai kesinambungan dari esensi dengan pembengkeluan yang keliru, dunia dengan sangat melekat kepada kenikmatan esensinya tidak bebasnya. Kenikmatan demikian kenikmatan dari nafsu yang kuat sekali. Ini adalah hanya untuk mengurangi duka. Kita telah berhenti. Kita berhenti kepada ini. Kita berhenti di sini setelah memahami bahwa semua objek adalah sebab untuk kita akan mulai dengan tanya jawab. Your Holiness, terima kasih sekali untuk ajaran. Saya sama sekali bahagia sekali untuk bertemu lagi. Sekarang kita akan mulai dengan tanya jawab. Yang pertama adalah Nguyen Tai Hoa dari Hanoi, Vietnam. Good morning, Your Holiness. My question is,
Selamat pagi, Yohanes. Pertanyaan saya adalah, apakah Yohanes bisa menjelaskan pembatasan betul antara aku yang eksis dengan Oh, yang eksis secara konvensional dan aku yang kita yang ketidaktahuan kita cengkeram. Seperti saya katakan sebelumnya, pada kalau kita misalnya tubuh ucapanku dan pikiranku di situ ada pemikiran bahwa ada aku yang memiliki tubuh ucapan dan pikiran, seolah hal itu ada sesuatu yang solid, sesuatu yang betul-betul ada. Tapi kalau itu betul eksis, kita semestinya bisa menemukannya pada saat kita mencarinya, mencari identitas itu. Tapi itu tidak berarti, tapi Anda tidak bisa menemukan aku yang berdiri sendiri. Tapi bukan berarti bahwa aku ini tidak eksis sama sekali, bukan begitu. Jadi aku yang konvensional yang tiap hari semestinya tidak dianalisa dengan analisa penalaran. Dan seperti kadang-kadang Madhya Kamatara dikatakan di situ, jadi aku yang nampak pada batin Anda seolah-olah dia punya karakteristik ciri yang intrinsik atau esensi objektif. Itu yang harus kita negasi. Itu yang harus kita sangkal kalau kita bicara tentang kesunyatan. Tapi aku yang hanya dinamakan saja, dinamakan pada skanda-skanda itu adalah itulah yang kita sebut sebagai yang konvensional. Jangan menegasi itu. Itu yang konvensional. Jadi sekedar ada. Apa yang tampak pada batin kita adalah aku, seolah-olah itu eksis, punya eksistensi substansif sendiri, supaya seolah-olah dia independen, dia eksis dengan sendirinya, dan tidak demikian. Dan aku yang hanya dinamakan, diberi berdasarkan skanda-skanda itu, ya eksis. Jadi oleh karena itu kita harus membedakan antara kedua kebenaran ini berdasarkan penampakan sesuatu fenomena. Kita karena kita telah terbiasakan dengan klesa-klesa kita atau faktor atau pengganggu kita, kita punya semacam insting naluri untuk mencengkeram sesuatu yang eksis, objektivitas yang eksis dari dirinya sendiri, aku yang eksis sendiri, seolah-olah betul-betul itu solid, betul itu independen. Tapi itu sebetulnya itu yang harus disangkal, yang eksis dengan sendirinya. Thank you, Your Holiness. Our second question is from Miss Renzi. Pertanyaan kedua dari Renzi dari Jakarta. Could you please explain Your Holiness, apakah Yang Mulia bisa menjelaskan sedikit lebih jauh tentang karma yang bajik dan karma yang non bajik? Jadi untuk mengatakan dengan sederhana, semua tindakan yang membawakan hasil yang baik itu adalah yang karma yang baik atau yang bajik. Karma yang membawa konsekuensi yang buruk itu adalah karma non bajik. Kalau kita harus menciptakan karma baik atau karma bajik untuk mengatasi karma yang buruk, yang kita bicarakan menciptakan penyebab kebahagiagaan supaya mereka itu lebih banyak. Kalau kita mengatakan kita harus menghindari semua penyebab yang mengakibatkan duka. Jadi karma yang buruk yang menyebabkan duka itu sebetulnya berakar pada ketidaktahuan kita dalam keabijaan, dalam abija kita dan juga ego kita, atau karma yang seperti itu. Thank you, Your Yang berikutnya. We will now have Miss Banusa Bonsri from Thailand for the next question. Miss Banusa, Sekarang Banusa Bonsri dari Bangkok. สวัสดีค่ะ
Your Holiness. Sawadika. Nowadays, Yang many mulia, people in the world are facing mental health zaman sekarang issues, banyak orang di dunia namely ini depression, anxiety, and panic mempunyai attack. What can masalah each of us do to mental, prevent yaitu these sakit problems? jiwa, Thank ya you. seperti depresi dan panik dan sebagainya. Bagaimana, apa yang kita bisa lakukan untuk menangani hal seperti itu, untuk menghadapi hal seperti itu? Karena kita tidak menginginkan duka dan kita menginginkan kebahagiaan, yaitu sesuatu yang alami. Itu berbagai macam duka dan penderitaan yang ada di dalam juga dalam lingkungan kita menjadi tidak bahagia, kita menjadi depresi, kita takutan dan kita jadi kena panik dan sebagainya. Dan ini sebetulnya kita bisa katakan sebetulnya ya dalam arti kata tertentu ini sesuatu yang terjadi secara alami. Karena duka ini timbul karena ada penyebab dan kondisi. Dan pada saat kita merasakan duka, kita jangan putus asa. Kita jangan sampai putus asa, merasa kehilangan semangat. Pada saat kita dalam satu lingkungan di mana Anda melihat hal-hal itu dihancurkan dan Anda menjadi sedih, tidak bahagia dan sebagainya. Tapi kita harus memperhatikan juga lingkungan. Kita harus melakukan, kita menanam pohon dan sebagainya. Kita harus terlibat dalam itu. Kita harus memperhatikan lingkungan hidup kita, bagaimana kita bisa melindunginya. Dan juga dari segi pandang dharma, karena kita tidak menginginkan duka dan kita menginginkan kebahagiaan, kita harus ada rasa yakin diri, percaya diri, dengan berpikir pada saat kita berpikir tentang dharma, yang di dalam dharma itu diajarkan bagaimana kita bisa mengatasi bahkan duka, penuaan dan juga kematian. Jadi kita harus punya rasa percaya diri dengan menghadapi dan menerapkan itu. Kalau Anda merasa putus asa dan depresi, tidak ada yang bisa, itu tidak membantu. Dan oleh karena itu kita harus punya rasa percaya diri, PD. Oleh karena itu kita semua yang dari agama yang percaya pada Tuhan, kita semua kalau menurut agama itu kita adalah ciptaan Tuhan. Tapi dalam pemahaman agama itu kita seolah-olah kita adalah anak dari Tuhan. Jadi Tuhan itu menurut agama itu adalah penuh dengan cinta kasih dan tidak ingin membuat kita berduka. Ini kalau dari segi pandang agama-agama teis. Tapi dalam tradisi India, dalam Buddha Dharma, semua kenikmatan dan rasa sakit kita itu semua datang dari tindakan kita sendiri, karma kita yang kita ciptakan sendiri. Bukan seolah-olah ada sesuatu yang datang kebetulan sekali seperti petir gitu. Jadi kita harus melihat apa yang menyebabkan duka, apa yang menyebabkan penderitaan, dan kita harus melihat sebab-sebab duka dan menghindarinya. Dan kita harus membuka hati kita, terbuka batin kita, dan pandangan kita harus lebih. Kita harus melihat, apakah mungkin kita bisa mengatasi duka? Kalau Anda melihat bahwa itu bisa mengatasi, tentu Anda harus berupaya untuk mengatasi. Kita lahir dalam samsara ini. Jadi oleh karena itu kita pasti akan mengalami kenikmatan dan penderitaan juga. Jadi tidak ada berguna. Apa gunanya kalau kita khawatir tentang duka? Seperti dikatakan oleh Arya Shantideva, kalau ada obatnya kenapa, atau penawarnya kenapa tidak bahagia? Kalau tidak ada penawarnya, apa gunanya kita bersedih hati atau khawatir? Pertanyaan berikutnya. Oh, yeah. Yes. Hi, His Holiness. Hi, His Holiness. This is Chen from Taiwan. I have a question. What is the meaning of the Buddha's statement, "There is no such thing as a perfect mind"?
Sorry, our mother lost her signal. Okay, the next question is from Singapore. Oh, Alexis ini Tay, kita please. dari Alexis Will you Tay. please ask a question? Good morning, Your Holiness. My question is, Ini dari a Singapura, person Alexis who Tay. has lost a Selamat loved pagi, one Yang Mulia. might be Seorang yang automatically telah grasping kehilangan onto yang the sense orang yang of cinta, hope dia and therefore secara readily psikologis accepts the mencengkram antecedent kepada and rasa rebirth harapan dan bagaimana as a form of dan kemudian self-consolation. menerima How can ide he tentang or bardo she dan check up kelahiran on the kembali truth, untuk and what advice would you membuat give dirinya for them lebih to be able to mengurangi pursue the kesedihan. practice even Bagaimana if it caranya causes dia them bisa self-doubt and questioning? memastikan kebenaran ini? Nasihat apa yang bisa Anda berikan kepada mereka untuk jalankan praktik mereka walaupun masih ada keraguan dan pertanyaan? Ya, mengenai kematian, kalau Anda memberi kekuatan, ini kalau Anda memikirkannya, tubuh ini telah kita timbul dari orang tua kita, kedua ini, tapi kedua itu yang menyatu, bukan itu saja yang membentuk manusia, tetapi ada juga kesadaran yang masuk di dalam sperma dan ovum orang tua, dan waktu kesadaran itu masuk ke dalam rahim, di mana dua benih dari orang tua itu menyatu, dan pada saat itu seorang manusia telah terbentuk di situ. Dan oleh karena itu, hanya dengan kalau kita bisa melihat, tidak cukup hanya dua benih itu, perlu ada kekuatan yang ketiga, yaitu kesadaran tadi. Jadi faktor yang ketiga itu adalah di situ yang memasuki materi fisiknya dari kedua benih itu, yaitu yang membentuk manusianya. Jadi kalau lahir sebagai anak dari orang tua kita, kesadaran kita memasuki rahim pada titik awal pertama dari pembuahan. Jadi ada anak-anak yang sangat muda sekali yang bisa mengingat kehidupan mereka yang sebelumnya. Kehidupan ini ingat karena ada sesuatu yang penting untuk diingat bagi mereka. Dan yang kedua, penyebab yang substantif dari tubuh kita adalah dari orang tua kita, dan kita bisa melihat penyebab orang tua kita dan orang tua mereka lagi, dan bergenerasi-generasi sampai berabad-abad. Tetapi kalau batin atau kesadaran, kalau kita melihat penyebab substantifnya adalah momen kesadaran yang persis sebelumnya. Di dalam tantra ada ajaran berbagai level kesubtilitas dalam kesadaran atau kehalusan dalam kesadaran. Dan pada saat kita mati, waktu kita meninggal, apa yang terjadi, semua keadaan batin atau kesadaran yang sangat mereka yang tergantung pada tubuh kita, kesadaran-kesadaran yang itu terhenti fungsinya. Nah, pada saat itu batin-batin yang subtil yang tidak bergantung kepada tubuh kita, dari kehidupan ini sampai kehidupan yang berikutnya. Dan pada saat orang mati atau meninggal, atau setelah melalui proses mati, ada orang yang masih tetap dalam satu keadaan meditatif selama berhari-hari. Ini seperti guru saya, senior dia tetap dalam meditasi, bahkan setelah kematian klinis hampir 13 hari. Jadi pada saat itu tubuh itu tidak ada dekomposisi sama sekali, tidak ada kerusakan sama sekali. Dan juga ada orang-orang lain dalam komunitas orang Tibet, banyak orang yang saya kenal yang juga sama tetap dalam keadaan meditasi seperti itu. Pada saat para dokter dan ilmuwan mencek diri mereka lihat bahwa
bahwa tubuh mereka tidak busuk sama sekali, bahkan setelah mati. Nah, oleh karena itu batin yang sangat subtil itu masih tetap di dalam tubuh. Seseorang itu sedang dalam keadaan meditasi seperti itu. Jadi demikian tubuh dan batin ini masing-masing mempunyai penyebab substantif masing-masing berbeda. Jadi kalau tidak ada kesadaran, nah kalau itu karena itu kita tidak bisa berbicara tentang satu kesadaran yang masuk ke dalam rahim ibu demikian. Jadi oleh karena itu, kesadaran itu kita bisa bicara tentang orang yang bisa mengingat kehidupan yang lalu dan bisa tetap dalam keadaan meditatif bahkan setelah mati secara klinis sudah dipastikan sudah meninggal. Dan demikian pula sama seperti kalau kita melihat penyebab substantif tubuh kita, tidak bisa kita katakan ini adalah awalnya karena kita sudah melacak ke generasi sebelumnya. Sama juga dengan kesadaran. Kesadaran juga begitu. Kesadaran juga punya penyebab-penyebab yang kita bisa lacak. Dan kita bisa mengatakan tidak ada kehidupan yang sebelumnya. Pada saat seseorang yang kita sayangi, kita meninggal, kita menjadi sedih, tapi itu tidak membantu kita. Kalau kita hanya khawatir atau kita sedih dan tidak bahagia, jadi tentu orang tua Anda sendiri dalam kehidupan ini juga akan tetap masih terhubung kepada Anda walaupun Anda mengenali mereka dalam kehidupan yang berikutnya atau tidak, tapi dimanapun mereka lahir, mereka juga Anda akan akhirnya berkontak dengan mereka. Apakah kamu sadarkan atau tidak? Anda sadarkan atau tidak? Jadi Anda harus mesti punya ada harapan bahwa pada satu saat Anda bisa bertemu dengan mereka. Ini mungkin ini bisa membantu. Karena kehidupan yang sebelumnya dan kehidupan yang berikutnya. Jadi pertanyaan berikutnya. Now we invite Miss Chan Siu-ping from Kuala Lumpur, Malaysia. She will now pose the question. Ini adalah Your Holiness. My question is, how can we change the pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang rasanya begitu solid. Karena kita bisa merubah. Dalam bahasa. Dalam bahasa. Seperti saya katakan, mungkin ada orang yang mudah marah, tapi orang itu pun juga bisa berubah dan bisa menjadi orang yang baik dan baik hati. Dan mungkin ada orang yang baik hati pada awalnya, bahkan bisa menjadi orang yang buruk dan cepat marah dan sebagainya. Itu juga bisa terjadi juga. Jadi semua hal bisa berubah. Jadi dari segi pandang agama, terutama Buddha Dharma, kita bicara tentang mentransformasi batin kita dengan mengurangi sebab-sebab yang menciptakan duka dan menambahkan sebab-sebab yang dapat menyebabkan bahagia. Dari pengalaman saya sendiri, saya bisa mengatakan ini dengan sangat jelas. Kalau Anda merubah batin Anda, semua hal menjadi seperti positif. Jadi kalau Anda tetap saja negatif, dan pada saat itu di sekitar Anda itu akan nampak sebagai negatif. Demikian untuk mengubah batin Anda harus dilakukan dengan menggunakan batin kita dan dengan batin kita dan memikirkannya berulang-ulang kali, tapi melalui penalaran. Pertanyaan berikutnya. Thank you, Your Holiness. Our next question comes from Ho Chi Minh City from Miss Dong. Yang berikutnya dari Ho Chi Minh City, Dong Ngok Chin.
Miss Ini Yo, adalah please. pertanyaan terakhir. Good morning, Your Holiness. From Buddha teaching, Yang mulia, I know that we dari should ajaran Sang Buddha saya have tahu bahwa kita tidak been near the jangan ada upaya mencengkram pada saat kita dekat dengan kematian. Tolong nasihati apa mantra yang mestinya saya baca pada saat saya dekat kematian dan apa yang harus saya lakukan untuk persiapan untuk itu. Untuk mempersiapkan diri saya Pak untuk waktu itu. Terima kasih. Saya doakan kesehatan dan umur panjang. Jadi memang benar pada saat dekat-dekat saat kematian, pada saat kita dekat kepada kematian, kita tidak semestinya punya kemelekatan atau kebencian. Teman-teman saya waktu mereka mendekati kematian menaruh Buddha Rupang dekat mereka, atau bahkan ada yang menaruh gambar saya, dan pada saat mereka melihat gambar itu mereka melakukan proses-proses pelarutan yang ada dalam kematian. Jadi itu meninggalkan satu jejak yang positif dalam batin mereka. Kalau kita Buddhis, Anda semestinya punya Buddha Rupang di depan Anda pada saat waktu Anda meninggal, supaya waktu Anda melakukan proses-proses pelarutan, Anda bisa melakukan itu sambil melakukan. Dan kemudian kalau Anda bicara tentang Buddha Shakyamuni, Buddha Shakyamuni yang menaklukkan penakluk. Kadang-kadang kita berpikir Buddha Shakyamuni sebagai sesuatu yang dalam sejarah, figur dalam sejarah, tetapi mungkin tidak baik. Mungkin tidak pantas saya mengatakan bahwa Anda taruh gambar saya di depan Anda, tapi saya mempraktikkan berjaya setiap hari. Jadi Buddha kadang-kadang adalah sesuatu jauh dari Anda, tetapi mungkin kalau ada gambar diriku sendiri itu mungkin juga membantu. Thank you so much. Terima kasih for your precious answer. Now we move to the last question of today's teaching. Yang kemudian tanya untuk Daniel Yo, Kuala Lumpur. Good morning, Your Holiness. Presiden, selamat pagi Yang Mulia. Pertanyaan saya, bagaimana bisa mempraktikkan hati bodi dan juga pandangan tentang kesunyatan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau mengenai itu, kalau saya sendiri, begitu saya bangun pagi, saya merefleksi, saya merenungkan bodhicitta dan batin pencerahan. Jadi untuk betul-betul untuk memenuhi tujuan diri kita secara, saya akan bangkitkan bodhicitta. Tidak ada yang lebih hebat dari meditasikan bodhicitta untuk mengatasi atau untuk mempurifikasi negatif. Dan tidak ada yang lebih hebat untuk mengakumulasi kebajikan dan kebijaksanaan. Untuk memenuhi tujuan kita sendiri, yang terbaik adalah membangkitkan untuk membantu makhluk lain secara langsung atau tidak langsung. Kalau Anda memeditasikan bodhicitta, inilah yang membawa manfaat bagi yang lain secara langsung atau tidak langsung. Dan Anda tidak akan merasa kebencian terhadap yang lain dengan bodhicitta. Jadi demikian, bodhicitta adalah sesuatu faktor yang luar biasa sekali untuk mengakumulasi kebajikan dan juga mempurifikasi hal yang negatif dan rintangan-rintangan. Dan kalau Anda punya binatang, kalau lihat binatang-binatang yang baik hati, binatang lain juga akan berkerumun. Kalau anjing saja yang selalu menggonggong kepada yang lain, tidak ada yang berani dekat. Tapi demikian pula kalau Anda punya hati yang baik terhadap yang lain, Anda akan punya lebih banyak teman di sekitar Anda. Demikian bodhicitta sangat bermanfaat sekali. Bahkan dalam kehidupan ini juga. Jadi
Kalau mengenai pandangan tentang kesunyataan, kalau Anda betul-betul mencek apa yang sebetulnya mengganggu batin kita, ketentraman batin kita, adalah rasa keakuan yang independen, yang eksis secara sendiri, secara independen. Ada rasa aku, saya yang sangat kuat sekali, dan inilah pemikiran tentang aku yang independen, dan aku inilah yang di-counter dengan pandangan tentang kesunyatan. Biarpun Anda bisa melihat pada level kasar dari ketidakakuan, ini juga akan sangat membantu. Ya. Tadi semua. Oh, tadi sana. Nanti sudah Anda. Dari bagian terakhir ini saya sebetulnya saya ingin melakukan pemberian bodhicitta. Kita akan baca. Kita akan melakukan apa yang kita sebut sebagai batin yoga yang mencakup segala semuanya, yang itu bodhicitta konvensional maupun bodhicitta yang tertinggi. Dan seperti saya telah mengutip Madhyamakavatara dari bait 224, 225, yang ini juga bisa dipakai sebagai untuk merenungkan bodhicitta konvensional. Waktu aku merenungkan mereka dan menapaki jalan kebudayaan, Anda akan punya kedua sayap bodhicitta konvensional dan kesunyataan, yaitu kebenaran. Dan dengan ini Anda bisa melakukan perjalanan semua marga-marga akumulasi, persiapan, penglihatan, dan sebagainya. Seperti disebut dalam sutra atau sutra hati. Sebagai saya merasa saya mencapai gate yang kedua, yaitu persiapan. Jadi untuk mencapai marga penglihatan tanpa konsentrasi agak sulit mungkin, karena membutuhkan konsentrasi. Mungkin tidak pasti masih bisa kita mencapainya, tapi kita harus berupaya. Sedikit tentang orang lain mencapai itu, tapi kita juga merujuk pada diri sendiri juga sebagai punya kemampuan untuk melalui marga-marga akumulasi, persiapan, dan penglihatan, meditasi, dan tidak lagi melatih. Ini adalah kemudian body, yaitu. Jadi untuk mempraktek ini, praktek kenyataan ini, setiap hari saya merasa diriku tentram. Jadi welas asih Anda terhadap makhluk lain tidak hilang begitu saja, tidak percuma. Anda tidak melihat makhluk lain seperti musuh, dan demikian Anda tidak kehilangan karuna ala welas asih terhadap makhluk lain. Ini sangat membantu untuk 224 dan 25 dari babnya. Bagi buah di telapak tangan, disinari cahaya inteligensi Sang Bodhisattva mencerap keseluruhan eksistensi ketiga dunia secara primordial, kosong dari penimbulan, dan dengan kekuatan kebenaran konvensional dia menuju ke penghentian. Jadi di sini ini menunjukkan meditasi tentang kesunyatan.
Jadi cahaya terang dari kesunyatan. Kemudian 225, meski batinnya selalu larut dalam penghentian, dia akan selalu mengulurkan kulas asih kepada makhluk tanpa pelindung. Dia akan sebagaimana dikatakan tadi mengalahkan dengan inteligensi semua siswa lain yang lahir dari ucapan Sang Sugata. Jadi siswa yang lahir dari ucapan Sang Sugata dan para Buddha ini adalah Savaka dan ketiga Buddha. Jadi kita mesti punya rasa percaya diri bahwa kita bisa melakukan itu, bahwa kita bisa mengembangkan marga-marga ini. Dan kita lahir sebagai manusia, kita harus berpikir bahwa tidak punya rasa kebencian kepada yang lain. Sama sekali tidak ada rasa kebencian. Jadi bukan hanya sekedar mengatakan bahwa saya tidak akan menyakiti, itu tidak cukup. Jadi Anda harus memikirkan apa yang jadi penyebab dari duka. Ini terjadi oleh karena karma. Ini karena karma, karena batin kita yang tidak terdisiplinkan dan dari karena klesa-klesa, dan seperti dikatakan Arya Nagarjuna, untuk menghabiskan karma dan klesa. Kalau kita melakukan itu, maka ada pembebasan. Jadi Anda sudah punya rasa percaya diri bahwa bisa mungkin sekali untuk mencapai penghentian sejati dengan mengeliminasi sebab-sebab dari menghapuskan sebab-sebab dari duka. Jadi Sang Buddha mengatakan tidak ada duka. Ini tanggalkan penyebab-penyebab dari duka. Kenalilah duka, tanggalkan sebab-sebabnya, ketahuilah penghentian sejati, dan jalankan jalan untuk betul. Terus untuk kedua kali duka harus diatasi, tapi tidak ada yang bisa. Duka harus diketahui, tapi tidak ada yang diketahui. Sumber dari keduka harus diatasi, tapi tidak ada apapun untuk diatasi. Jadi inilah nasihat Sang Buddha kepada kita semua. Jadi pertama, kita bermeditasi tentang bodhicitta, batin pencerahan yang altruistik sama dapat mungkin. Oh ya. Tadi 정식 심 공개도 가도 삼다는 니야면도 가. Yang terus berikutnya, kalau Anda merenungkan di mana siapa orang ini yang telah memeditasikan kesunyatan, siapa dia, di mana dia. Kalau Anda mencari dia identitas itu, Anda tidak bisa menemukannya. Tapi itu tidak berarti bahwa orang itu tidak eksis. Dia tidak eksis secara objektif dari dirinya sendiri. Itulah yang muncul pada batin kita. Dan sekarang kita memeditasikan kesunyatan dari diri. Ini kita melihat saya, Dalai Lama. Tapi kalau aku mencari identitasnya di dalam skanda-skandanya, dalam tubuh saya bukan saya. Kalau Anda melihat tubuh saya, Anda mendengar ucapan saya, dan terus dari pemikiran saya, Anda sedikit mengerti apa yang terjadi dalam. Tapi di mana Dalai Lama? Kalau Anda mencari identitas itu, Anda tidak bisa menemukannya. Tidak bisa memastikan apapun yang itu Dalai Lama. Di dalam Madhyamaka, teks Madhyamaka dikatakan bahwa semua hal itu hanya dinamakan saja dengan nama saja, ditunjukkan dengan nama saja, hanya sekedar ditunjukkan dengan nama. Tapi mereka tidak eksis secara objektif. Inilah yang harus kita pikirkan. Dalam fisik, ilmu quantum physics juga, semua hal tidak punya eksistensi objektif. Mereka juga mengatakan. Dan demikian pula dalam Madhyamaka, sama halnya dalam Madhyamaka, dalam risalah-risalah Madhyamaka, dengan menggunakan berbagai penalaran dan berbagai alasan, seperti alasan
menganalisa sebab dan dari sebab eksistensi non-eksistensi yang melihat baik sebab maupun efeknya. Jadi ada berbagai penilaian yang dipakai seperti analisis lipat 5, lipat 7 dan sebagainya. Jadi tidak ada apapun yang eksis seperti tidak ada apapun juga yang eksis sebagaimana mereka nampak pada batin kita. Jadi kita sekarang bertekad bahwa memahami bahwa tidak ada satupun yang nampak pada diri saya yang punya eksistensi objektif dari dirinya sendiri. Inilah menjadi fondasi untuk mencapai bodhicitta tertinggi. Ini yang kita meditasi tentang kesunyataan. Oh ya, 다 dia umum juga ada sekitarin isu sardari, semji juga syukur. Dan seperti saya kutip tadi pada bab ke-6 bagian akhirnya 224 desain cahaya inteligensi sang berusaha mencerap keseluruhan eksistensi ketiga seperti obat semacam di telapak tangannya keseluruhan eksistensi ketiga dunia secara primordial dari kosong dan kekuatan kebenaran konvensional dia menuju penghentian. Meski batinnya 225, meski batinnya selalu larut dalam penghentian, dia akan selalu melulurkan welas asih pada makhluk tanpa pelindung. Dia akan, sebagaimana dikatakan tadi, mengalahkan dengan inteligensinya semua siswa yang lahir dari ucapan Sang Sugata dan para Buddha. Dan sebagai Raja Angsa, sayap-sayap putihnya kebenaran konvensional dan kesunyataan terentang lebar, Raja Angsa ini meluncur di depan semua makhluk. Yang bagai angsa dan berkat kekuatan luar biasa angin kebajikannya, ia akan sampai ke pesisir samudera kualitas mulia Sang Buddha. Jadi demikian dengan kombinasi bodhicitta dan realisasi tentang kesunyataan, Anda bisa nampak jalan ke kebudayaan. Nah, akhirnya mencapai tujuan itu dalam kebudayaan. Dalam auto komentar tentang Madhyamaka Avatar cukup panjang. Kita tidak mungkin menyelesaikannya kali ini. Kita bisa melanjutkannya pada kesempatan berikut. Jadi sebagai penutup ajaran ini, saya melakukan ritual kedua bodhicitta. Bodhicitta konvensional dan juga bodhicitta tertinggi, yaitu realisasi kesunyataan. Saya telah menjadi guru Anda. Dari mana Anda telah menerima ajaran tentang kedua bodhicitta ini. Oleh karena itu, jadikanlah praktek kedua bodhicitta ini adalah praktek sehari-hari Anda. Jadi, semakin familiar Anda hal ini, tentang dua ini, lama-lama Anda akan melihat satu perubahan dalam diri Anda. Selama beberapa dekade, Dasawasa telah memeditasikan kedua hal ini. Dan oleh karena itu, selama waktu ini, saya melihat perubahan dalam diri saya sendiri. Transformasi dalam batin. Jadi kita semua sama. Kita semua manusia. Oleh karena itu kita punya inteligensi manusia yang sama, dan oleh karena itu, dan kalau transformasi itu terjadi kepada diri saya, ini berarti bahwa ini terjadi pada Anda juga. Jadi tolong ingatkan ini. Thank you, Your Holiness, for the 2 days discourse. Terima kasih really benefited from the untuk topic and your ajaran dua. Of this teaching and also kita telah mendapat betul manfaat dari ajaran ini dan meditasi bodhicitta. Really, thank you, Your Holiness. Ini adalah 15 tahun. And over the last 5 years, we have changed it to Asia Teaching through the guidance of your guidance. And on behalf of our Asia Teaching organizer, we express our gratitude to Your Holiness and also to the entire office of His Holiness, our volunteers,
and all the dan juga translator kepada involved in semua the success of kantor-kantor this teaching. yang ada di dalam kantor And we dan delegate the semua para benediction to the Lord penerjemah. of your holiness. And may your wishes be Dan quickly kita fulfilled. dedikasi And also for the good health umur and panjang safety of everyone yang mulia globally as the world gradually dan heals juga from the semua pandemic. kesehatan And semua lastly, we sincerely request your kesehatan semua holiness to continue to teach us every year. And kita may mohon we, your student, and all yang the mulia untuk beings mengajar be kita able to receive terus your mengajar kita teaching setiap tahun in all our di 5 lifetime tahun terakhir. until enlightenment. Dan kita I'm akan really looking sedang forward to semua that kehidupan day. kita bisa menerima ajaran I dari believe everyone sampai on this kita. call is. Thank you, Your Holiness. Thank you very much. Terima kasih yang mulia. 자베 보여주도 이제 모두 군두성부터 대신 대다 군지 제수 달로지 개원되다 탐제로도 Ini dedikasi dari teman-teman 지수십이 겨워도 지금 뭐가는 소도 너무 나게 계획서 완디고 상부 주시로도 뭐 어야 투시 Okay.